mantan gua kayak, bukber yuk di mana gitu. Oh yo, dia datang ke bukber bisa-bisa dia pulang dengan keadaan mental yang tersakiti gitu kan kayak. Kalau zaman gua aja dulu 90-an tuh orang kalau buka bersama tuh kan laptop belum ada. Belum ada. Mesin tik dia. Aduh, Kenapa sih? orang-orang gue lihat udah pada bukber nih bang, teman-teman gue. Lu ada rekomendasi tempat bukber gitu ya? Jangan percaya sama bukber-bukberan. Komen doang. Ngomong doang ya? Gua dari bulan November udah rencanain bukber. Aduh, Nggak ada gua bukber-bukber makanya. Wah, kok bukber. lu ada berapa grup bang? Wah. Teman SMP, Oke, teman SMA, ya. teman Abdi Mesra. Ada semuanya. Ya, ada. Tapi kalau ada Aduh. tempat gitu, lu ada saran nggak? Ya, yang paling enak sih di Jaksel sebenarnya. Jaksel ya? Lu pernah nggak buka di daerah Jaksel? Jarang lagi. Pengen sih. Tapi jangan sembarangan sendirian. Kenapa tuh kan? Jaksel tuh banyak, banyak ini lah. Banyak belantara lo kalau sendirian tuh bakal dicupu-cupuin lo sama anak Jaksel tuh bakal di cemen-cemenin. Oh iya. Gua kenalin sama temen gua yang ini kalau ada Dia tahu pemilihan, tuh teritorial. Jaksel banget lah. Presiden bukan? Bisa disebut presiden Jaksel lah. Wali kota kan? Wali kota ya mungkin. Wali kota Jaksel lah ini. Atau bupati kali ya. Iya udah panggil aja deh. Bupati Jaksel lah, ini teman gua nih. Masuk. Terus. Nah, ini temen gua nih. Wah, gokil nih. Siapa sih nggak Perbau kenal? deh. Iya. Sang- Nggak begitu loh kalau anak Jaksel. Oh iya. Nggak begitu. Nah, gitu baru Jaksel banget tuh. Gila nih gue Oh, bener-bener bang sangat senang bisa berjumpa dengan Rian lagi dan sangat kaget bisa berjumpa dengan Mas ini di sini hari ini loh ya tiba-tiba. Kok bisa? Iya, Kok bisa iya, ya? Kok bisa gitu? Kok dia ada kayak pertemuan kalian tuh kayak nggak kebayang di otak gue. Iya, iya. Hore dan Presiden Gen Z tuh ada titik tengahnya tuh. Cuma Kayak- dia speak up, titik tengahnya speak up. Tapi kan speak up-nya sangat berbeda nih. iya. Memang dua-duanya ngomong depan handphone tapi kan lain kan. Gue jadi inspirasi ya. Presiden Gen Z, Iya. gue bakal jadi apa tadi yang enak? Lu presiden ini yang gen yang lain ibaratnya kan. Jangan yang presidennya apa gitu? Jangan ya, Apa? jangan presiden ya. Heeh. Lu menterinya aja, ini Menteri. kita jadi menterinya Rian aja, ya kan. Gue juga pengen terlibat kalau misalnya dia ada kabinet Gen Z, gue juga pengen ada di situ bang. Ngecakin mulu ntar karena Gen Z. karena kan akan ada dampak-dampak positif beneran Betul, kalau dia bang, ya betul. kan. Gitu ya. Mungkin lu perumahan Jaksel ya, maksudnya. Perumahan Untuk ya di bawahnya apa sih? AHY kan sih menteri apa sih AHY itu? Pertanahan ya. pertanahan ya dia, iya. Iya, Nah kita pertanahan. bawanya lagi nggak apa-apa, ya kan. ATR. Divisi-divisi enteng aja gitu Si someday ya. entek, cek log gitu. Oh ya ngomongin soal bukber bang. Yoi, Rian. Gua nggak ngeganggu jadwal bukber lu hari ini. Ya? Aman. Biasanya kalau masih minggu-minggu awal tuh bukber belum ada biasanya kalau Belum di Jaksel, ada. belum ada. Belum ada di Jaksel. Belum ada. Bahkan Biasanya masih jadi wacana nih. masih jadi wacana. Biasanya pasti di ujung-ujung lah baru ada bukber gitu kan. Tapi kan sekarang di Jaksel juga ada fenomena baru gitu. Kayak maksudnya kayak Kenalin ini teman gue dari Makassar kebetulan. oh dari Makassar nggak apa-apa. Jadi Pas banget dia, Di. masih agak shock ya. banyak budaya yang mungkin Beda lah. Beda. Masih beda, iya. Kasih iya, tahu iya. aja. Tapi kan dulu di Jakarta udah berapa lama ya berarti kalau sekarang? 4 tahunan Pas sih. masih udah proses, lumayan. masih Masih pelajaran proses. ya? Cuma gue di Tangsel bang. Oh iya masih. Terus sama aja kayak masih di Makassar sebenarnya. Maksudnya Ciputat. mohon maaf nih teman kita kan ada tuh ya orang Tangsel kan. Iya. Lagi Tangsel digerebek rumahnya kan. Sampai rumah lu digerebek. Tangsel mah tuh bagus ya. itu bagus emang iya Bagus. iya. Soalnya kan udah selalu gembira rakyatnya. Iya di Tangsel. Nih, jadi semua ada fenomena Fenomena baru apa? juga. Kayak sekarang gini kayak jadi menurut anak-anak Jaksel dan beberapa Gen Z di Twitter kayak bukber penting tapi mental health juga gitu ibaratnya. Oke. Kayak jadi nggak semua jadi nggak semua orang dia datang ke bukber bisa-bisa dia pulang dengan keadaan mental yang tersakiti gitu kan kayak temennya udah sukses udah berkeluarga gitu gue masih aduh super fit banget nih gitu kan pas pulang-pulang dia malah bukannya terawih malah jadi overthinking gitu. Nah, jadi- Aduh. Ya khusus sholatnya ya. Nah jadi di TikTok tuh udah mulai ini masih kecil
Tapi udah mulai ada pergerakan kayak seakan-akan udah kalau temen lu nggak mau datang bukber jangan dipaksa, udah mulai ada begitu tahun ini nih. Udah jadi movement ya. Udah jadi movement. Tahun lalu belum ada tuh. Nah itu makanya kan dia lagi pengen dijadiin undang-undang. Udah. Nggak boleh maksa orang untuk bukber. datang bukber. Karena efeknya bener tuh kan efeknya. Iya kan, pamer-pamer pencapaian gitu-gitu bisa membahayakan mental health juga sebetulnya. Tapi lu di zaman lu gimana? Ada nggak perbedaan antara bukber di zaman lu sama ngeliat nih fenomena zaman sekarang tuh? Pas lu kecil ceritain Pas dah. kecil, Masa nah. kecil lu udah pakai Erigo belum? Keluar lagi nama tuh brandnya. Oh ya lagi Ini sensitif. aja gue udah ya? pakai baju. Oh, beda sekarang. keluar tuh nama brand. Kaget. Keluar tuh nama brand. Shock langsung. Aduh. Nah, tapi intinya gini ya, kayak Iya, iya. bukber pas kecil tuh itu nikmat tuh, gue akuin kayak bukber masa gue kecil tuh indah lah memori-memori bukber gue Oke. bersama keluarga. Karena bukber sekarang pun juga gue bisa menikmati lagi nih kan gitu kayak. Nah tapi kayak waktu gue ada fase kayak jadi kan keluarga gue tuh pendidikan tuh bagus semua nih. Abang gue tuh UI, sepupu gue juga pada bagus Kalangan atas lah. kalangan atas gitu, Trisakti. Nah dulu gue sempet di DO dan ada yang nganggur tuh. Lu di DO gara-gara mendeokan diri apa? Gara-gara memang waktu nilai gue kebetulan kurang Oke. nilai gue. Nah Dia DO gara-gara FYP sekali males kuliah. itu udah jauh Pak. Itu Jauh ya, bro. tahun 2010 Zaman tuh. iya, Tahun iya. 2010. Nah, Terus. ternyata ketika kita nganggur, itulah momen terburuk untuk ikut bukber gitu. Kayak, woi, Bener. sibuk apa? Rizal di mana sih? Nah kan nggak enak ngobrolan kalau begitu kan. Sebenarnya tergantung kita, bukber enak apa enggak tergantung dari kitanya juga. Ya bener sih. Justru mungkin orang butuh ya, orang pengangguran itu butuh dia datang ke bukber. Bukber. Biar orang yang pencapaiannya nggak terlalu tinggi, Biar bersyukur. biar jadi merasa bersyukur lah ada dia nih gitu. Jadi yang kerjaan masih kurang ngelihat yang lebih nganggur kayak, wah ya hidup masih bisa disyukuri nih. Gitu. Ya ibaratnya gitu tuh. Move-on bukber kan. Itu sih kalau menurut gue. Kalau dari ini kayak dari misalkan cara-cara kan kalau zaman dulu kan banyak tuh kalau misalkan bukber cinlok Nah, terus apa sih nostalgia. nostalgia. Gitu. Sebenarnya mungkin kalau cinlok nggak, itu tapi kayak lebih ke CLBK katanya, lebih ke kayak antar mantan gitu. Nah, ini ada juga movement di TikTok nih. Istilah lu kok kadang kagak paham ya. Maksudnya, Gimana? nih, jadi kalau Cinlok? kalau cinlok kita dapat yang baru itu sebenarnya jarang kayak misalnya ini kita bukber segini orang Iya. nih. Oke. Terus tiba-tiba gue sama satu cewek nih ada baper. Itu sebenarnya jarang tuh bang. Tapi seringnya kayak ini mantan gue udah move on bertahun-tahun Oke. dan kayak gue udah berpasangan, dia udah berpasangan juga. Nah begitu bukber baru udah menjadi ajang untuk CLBK lagi gitu, ya kan? Jadi itu menjadi resiko juga bagi pacar-pacar yang barunya gitu. Karena kayak kemarin kayak mantan gue kayak, "Za, bukber yuk di mana gitu?" Oh yo, ya jangan dong, lo bukan buka puasa gue bilang. Kan bisa di mie gacoan kayak atau apa gitu. Sama-sama ya. Masa spesifik di Soyo kan? Kakinya kalau bukan ngajak bukber kayaknya dah. Bukannya buka beda gitu maksudnya. Bukan buka puasa. Itu tuh. Jadi banyak apa pasangan-pasangan yang insecure mengizinkan pasangannya bukber, takutnya ada CLBK sama mantan di sana gitu. Jadi mendadak tahun ini jadi pelik soal bukber ini tiba-tiba kan tadi. Tiba-tiba jadi isu nasional ya. Jadi rumit soal bukber ini loh. Isu Jadi isu nasional. Lu bukber dari umur berapa? Pertama kali bukber. Pertama kali bukber banget. Pertama kali bukber, ya mungkin SMP lah ya. Karena kan kalau Emang SMP? maksudnya SMP udah bukber sih bang. definisi bukber dulu nih. Iya, coba benar. Kan karena kalau Lu kita apa lu? Menurut lu? kalau gue makan di rumah sama keluarga gue kan itu bukan bukber kan, itu mah buka puasa aja. Iya. Oke. Bukber kan kita keluar terus makan bareng sama orang-orang gitu Oke, ibaratnya. Ya. betul. Gue ya mungkin kalau acara keluarga dari SD tapi kalau sama temen SMP lah baru mulai bukber lah. SMP berarti. SMP. Lulus SMP. Enggak, kayaknya SMP ujung bang, kayak kelas 3 gitu, kelas 3. Kan? Kayaknya SMP tuh enggak ada bukber mana SMP bukber. SMA Iya kan? deh, SMA ya? Emang SMP bukber? Enggak deh, gue juga Enggak, enggak deh. enggak, Enggak, SMP enggak deh. Dia doang kayak. Kagak SMP. Kayak lebih kayak ini bang, maksudnya bukber yang kayak bukan diharuskan tapi kayak memang kayak Oh. resmi dari sekolah gitu-gitu. Oh, benar. Bukan yang anak SMP Oh, kayak, iya, benar. woi kemang kan? Itu Iya, rusak iya. juga, rusak juga. Tapi sekarang dia udah gitu dah. Iya. Kalau udah kayak gitu ya? Kayaknya sih. Sekarang Iya menurut sih. gitu nggak? Maksudnya anak SMP sekarang tuh Lu pertumbuhan ngeliatnya gimana bang? Sekarang kok kayak kadang kita ke mall nih, kayak terkadang tuh kita pikir
SMP ternyata itu udah SMA juga gitu kan. Kayak gitu tuh kayak, Iya, ini iya. anak SMA nih, ternyata itu SMA gitu kan. Bener, Kayaknya bener. kalau yang real SMP lo lihat sekarang tuh sebenarnya udah kayak bocah banget ya gitu. Nggak mungkin sih mereka bukber sih harusnya, Iya. ya kan. Banyak ya maksudnya. Drama-drama perbukberan ini nih Perbubaran memang. rumit sekarang. Nggak segampang dulu bukber maksudnya kayak. Jadi Karena susah kan. ya, sebelum bukber kita harus mikirin misalkan dari baju lah. Baju nah, ya kan. Ya sesimpel baju kita Iya. harus pakai yang gimana gitu kan. Jangan sampai menggagar baju nih pertemanan Jadi atau orang ngecap kayak misalnya gini kayak gue jujur mungkin sekarang gue udah agak legowo lah Iya, gitu. iya. Tapi kalau Bener. misalkan dulu bulan lalu gitu gue harus datang bukber pakai Erigo belum tentu gue mau jujur. Maksudnya kayak itu susah loh gitu kan, kayak teman-teman lama gue bilang apa kayak Ngapain? gak segampang gitu ya maksudnya. Nah jadi lu kan dari baju aja udah masalah, pasangan masalah lagi ya kan. Belum kayak tadi tuh make lanyard kerja. Lanyard BUMN ya kan. Iya. Itu kan repot lagi kan. bener. Ada temen lu yang bukber masih bawa laptop gitu? Ada-ada aja. Ya, kayak karena dia kan masih terpaksa harus kerja gitu-gitu kan, atau masih sambil meeting sama bosnya gitu-gitu, ya kan. Masih ada berarti ya? Masih kayak buka puasa pun dia masih kerja gitu. Gue tanya kan, lu Kerjaan apa gitu? sosial media spesial, lu sepenting apa sih? Maksudnya penting, maksudnya. Tapi kayaknya bisa nunggu setengah jam ya. Algoritma nggak sejahat itu kok. Kan bisa dijadwalin dulu. Iya, kan? dijadwalin dulu kayak maksudnya buka Dijadwalkan. puasa harus mikirin caption. Iya. Jangan juga lah menurut gue gitu kan. Kalau zaman gua aja dulu 90-an tuh orang kalau buka bersama tuh kan laptop belum ada. Belum ada. Mesin tik dia. Bukan. Sibuk banget ya bahasa di spesialis. Ada Grab ada gitu aja tuh berarti kalau. Iya. Kita zaman emang beda, mungkin emang tuntutan zaman emang Iya sih. secepat itu mungkin orang. Perubahan zaman sekarang emang lebih cepat Nah, Bang. Bang. Ini kan kita berbaur dengan masa kecil ya Bang saya. Oke, Ada oke. nggak permainan atau yang lu inget pada saat bulan Ramadan dulu? Nah, permainan masa kecil ya kayak misalkan dulu tuh kayaknya tuh kita tuh selalu berbau-bau dengan yang kayak lari gitu. Entah lu balap lari, estafet atau kayak apa? Main galasin kan. Galasin. Intinya kayak lari dan menghindar gitu. Nah, gue juga dulu pas kecil tuh main kayak gitu. Menghindari piring-piring yang dilempar bokap. Nah, bukan. Maksudnya, bercanda ya penonton ya. Ini dari serius nih kayak gini. Pas gue kayak, aduh. Ya kayak Iya. galasin terus tak umpet gitu-gitu Iya. pasti permainan masa kecil ya. Itu pun ngumpet dari sabetan orang tua. Satu, dua bulan. Aku udah 2 bulan tuh nggak pulang. Aduh. Nggak, maksudnya itu permainan masa kecil itu pasti berbau-bau dengan lari, tapi karena gue dulu nggak terlalu sporty masa kecil gue Bang. Jadi gue kadang datang untuk kayak mau komentarin doang gitu, nggak ikut main kadang dulu gue. Lu emang tukang komentar orang dari dulu banget. dari kecil banget emang ya. Kalau bawaan. gue main gue dicengin gitu dulu. Jadi gue kayak ya udah gue aja yang ngomentari gitu kan. Iya, berarti emang ke bawah tuh ya. Kayaknya ke bawah sih gitu. Alam bawah sadar ya. Berusaha. Terus kalau ngeliat perbedaan permainan anak zaman sekarang, lu lihat gimana tuh? Nah, anak zaman sekarang udah pada, gue udah jarang sih ngelihat. Maksudnya kalau di Jakarta ya, gue kalau keluar kota gitu masih ngelihat sebenarnya kan kayak ada yang main bola lah, ada yang main tabenteng gitu, kayak masih ada. Kalau sekarang kayaknya di Jakarta gue hampir nggak pernah ngelihat. Sebenarnya main handphone semua kayaknya. Main apa? Sering Iya kayak kamu, gue ngobrol pun udah gak nyambung gitu kayak kamu masih main benteng nggak? Benten, bukan benteng. Gue bilang tolonglah jangan apa tuh kartun atau gitu. Repot loh maksudnya. Itu tuh yang susah tuh menurut gue. Iya. Tapi enak gak menurut lu? Apa tuh? Enakan dulu atau sekarang? Kalau dari Kalau dari anak kecilnya ya? Iya. Masalah kita nggak ngerasain jadi yang sekarang juga sih, Bang, ya nggak sih? Iya sih. Kita ngerasainnya jadi yang dulu doang. Gue juga nggak tahu gimana rasanya. Tapi sebenarnya hikmah-hikmahnya ada juga kayak mereka bahasa Inggris lebih cepat Iya. ngertinya, terus soal Iya, hitung-hitungan tuh lebih cepat gitu. Jadi sebenarnya ada pro kontra juga, nggak semuanya gadget tuh buruk gitu kan. Tapi gue ngeliat sih pengaruh sosial media itu dampaknya gede banget sih. Di anak kecil. Anak kecil udah kayak ngelihat udah kecil tuh udah siapa aja dilawan gitu. Iya. Gimana lu ngelihat pengaruh sosial media hari ini sebagai pelaku juga kan? Iya. Soalnya dia ngelihat ini sih ya, maksudnya karena dia ngelihat konten-konten orang juga gitu kan. Kayak gue atau mungkin Rian juga pernah gitu, kayak gue juga pernah di DM sama kayak om-om gitu kan, kayak tolong kamu lu bikin konten ya bener dong, jangan suka ngomong kan. Mungkin
konten gue sekarang mungkin udah agak inilah, tapi dulu kan gue kayak kata-kata kasar tuh gue pakai mulu gitu, kayak Fok lu jangan ngomong kasar gitu, karena kayak gue punya ponakan SMP nih, dia jadi ngomong kasar gara-gara lo. dia nonton konten lu gitu kan, konten lu bikin dia ngomong kasar, terus gue bilang kan emang si ponakan lu ini tinggal di daerah mana gitu. Condet Jaktim, bukan karena gue bilang emang itu mah lingkungannya aja nggak benar lagi. Gue yang disalahin, orang begitu gue yang disalahin kan. Iya. Nggak fair. Iya, nggak fair ya. Mungkin pelampiasan ya. Selama dia nggak bisa katakanlah dalam tanda kutip nggak bisa ngedidik anak, mencari kambing hitam. Iya. Lu yang nyata banget nih. Iya sih, benar sih. Tapi itu kan ngaruh kan, maksudnya kayak konten-konten ya kita pun mungkin bisa mempengaruhi Orang lain. anak kecil yang nonton gitu ya kan. Jadi sebenarnya mungkin itu pengaruh buruk nih. Tapi kan kenapa video kita masuk algoritma itu anak kan aneh kan sebenarnya. Iya. Buat apa anak kecil nonton konten Rian ngomongin hukum kan sebenarnya nggak ada urusannya gitu kan. Tahu-tahu konten Bang Heri kelihatan tuh kayak dapat tugas bikin puisi, dibikin puisi kayak ini kan. Kacau ya. Tapi ada loh anak yang nonton konten Rian. Ada ya? Ada anak ubar ningrum. Anak urbaning bro. Ada. Ada dia nanti ngomongin politik. Jadi menurut gua memang ya kita juga nggak boleh denial, memang ngaruh juga sebenarnya. Kalau ngomongin puasa aja, Puasa. ada nggak lu momen paling berkesan, haru selama Ramadan ini di kehidupan lu yang dulu, yang broken home banget? Kan gak ada klaim itu. Dengan kehidupan lu yang sekarang udah siapa sih orang yang kenal Ya, lebih inilah ya dibanding dulu ya. Berarti kenangan masa-masa Ramadan ya. Mas Ramadan yang bikin ya yang paling inilah berkesan. Iya sih, mungkin kayak dulu kan kayaknya mungkin masa kecil sama masa-masa SMA sebenarnya tuh puasa tuh asal-asal itu Bang. Kita ada kayak Sahur on the road gitu-gitu kan. Naik motor rame-rame. Sekarang mungkin udah nggak ada lagi kayak begitu. Gue sih nggak pernah lihat juga. Udah Ya. nggak boleh sama SJW kan. Motornya pakai ini kenal pot. tapi emang bener sih. Tujuannya tuh beda aja. Dulu di awal-awal SOTR tuh masih bener lah, masih bagi-bagi. bener iya. Kesini tuh udah bagian motornya udah kelempar motor jadi tawuran udah jadi. Seneng juga lagi Iya, udah ngebakar motor sekarang jatuhnya. Kayak lebih kayak konvoy kan. Nah, bener. Gue kayaknya SMA tuh gue seneng banget tuh Sahur on the road. Mungkin harus ada yang bikin pergerakan itu ya, Sahur on the road ya. Entah konten atau entah kegiatan gitu Bang ya. Karena mungkin terlalu ininya kali ya, terlalu besar Resikonya. efek buruknya karena yang terdapat kan tawuran apa segala macam. Iya sih, itu juga dibanding bagi-bagiin apa? makanannya ya. Bagiin makanannya, bagi donasinya tuh. Iya sih. Cuma dulu lu pernah tawuran nggak, Bang? Gue SMA sih lumayan tawuran banget gue sebenarnya. Jagoan. Walaupun kayak misalkan nih kita tawuran jadi tawuran gue mungkin ibaratnya gue kayak kiper lah posisi gue gitu. Jadi kayak temen gue bentrok di situ nih. Sebenarnya gue di momentum sini gue kayak mati loh, mati. Karena nggak bakal mati orang gue di sana kan. Gue takut ya ngeliat temen-temen gue tuh gue kayak kok lu pada berani ya pakai kayu lah, pakai kayak gear gitu. Gue nggak pernah berani kayak gitu. Gue cuma kayak gue selalu di belakang gitu. Nggak pernah sekali pun gue megang senjata sebenarnya. Tapi masa kecil lu pernah dibully gak? Bully dulu mungkin dari kakak kelas aja ya mungkin ya. Kalau kayak senioritas di sekolah aja gitu ya. Apa aja? Setahu gue ya, kalau bully itu kan orang yang susah, yang jelek. Lu tajir. Gua mungkin bukan bully teman tapi kayak bully dari dari senior gitu Bang. Jadi kayak memang tradisinya untuk kayak sebenarnya kan kayak ya mungkin beberapa video atau kasus yang viral akhir-akhir ini, makanya gue selalu nanya kayak ini bully ini seangkatan atau senior nih gitu. Beda ya. Karena kalau senior ya gue dulu juga ngalamin sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau ini seangkatan itu berarti emang pembulian ya berarti gitu kan. Karena gue dulu kayak misalkan kayak sekolah gue nih memang tawuran gitu dan ditakan juga. Tapi kita ngebully satu anak dipukulin gitu mah nggak pernah. Buat apa kan teman seangkatan logikanya begitu dulu kan. Makanya gue sih nggak pernah ya kalau Nggak pernah ngebully, Bat? oh nggak pernah ngebully gue. Bully Gen Z? Nah, kalau itu kan impas mereka kayak bukan profesinya. kalau itu kan Bukan kesenangan profesinya nggak bully. tapi mereka juga bully gue sebenarnya tuh take and give juga Bang. Iya. Dan selalu lebih jahat kayak misalnya kayak kemarin gue bikin konten tentang gym kan, tentang gym nih gue bikin sama temen gue sastra gitu. Oh iya, Mas Sastra. Gue bikin tentang kayak, woi, lu nge-gym harus foto-foto di kaca gym gitu. Lu harus
pokoknya sarkas itu kan nggak terlalu kasar lah, itu nggak membuli gitu. Nah reply netizen gitu kayak Panas. bisa aja buat telan lemak gitu. Nah maksudnya kayak siapa sih yang bully gitu kayak gua atau dia gitu. Gua nggak pernah dibilang buat telan lemak gitu sama gua gitu. Dia yang ngebully. Sebenarnya dia yang bully bukan gua gitu. Nah di Ramadan ini lu nanggepin apa enggak? Di Ramadan ini gue kayaknya mau komitmen untuk kayak tidak dulu merespon haters gitu. Kayak gue tetap bikin konten, tapi biasanya gue kadang kalau ada haters apa kadang gue kontenin lagi. Iya, kontenin lagi. Apa-apa gitu kan. Kayak gue sekarang udah gue fokus di konten aja dulu nih. Kalau ada haters paling kalaupun gue reply, gue komen aja gitu, nggak gue kasih konten khusus dulu gitu kan. Takutnya kan bulan puasa segala macem ya kan. Iya. Berarti masih ingat juga ya? Bulan puasa Iya. gini emang harus lebih banyak sadar. Lebih banyak sadarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Lagi pada Liatin, ngapain? Jaksel begini nih. Jasmongannya yang keren banget. Lagi pada ngapain? Biasa lah. Halo. Ini takjil mana? Enggak ada takjil. Nah, ini ya. Bukan maksud orang gitu dong. Iya. Jadi gini Bapak-bapak ya. Gini dong, gini dong. Jadi maksud kedatangan saya ke sini Bapak-bapak, siapa tahu Bapak-bapak lagi mau donasi ya. Oke. Ini aku lagi ada open donasi nih, mumpung lagi bulan Ramadan, siapa tahu mau donasi bisa banget. Waduh, Boleh. Boleh. Aduh. Cashless kan sekarang zaman ini kan cash. Kayaknya Mas ini Kris dong, siapin kris harus nih. Ini mumpung saya lagi pakai kemeja macan ya. Boleh banget. Oh iya. Maksudnya apa tuh? Tapi sebenarnya Pak, nah kita nih mau ngenalin nih. Di dalam sini sebenarnya kita mau ngenalin. Jadi sekarang itu donasi udah nggak harus offline nih, nggak harus receh-receh kayak gini. Ini kebetulan tadi saya habis parkir Pak. Kebetulan tadi saya habis parkir. Jadi saya habis parkir. Nah Pak, sekarang itu kita ada aplikasi yang namanya Kipas-Kipas. Nah itu bisa di-download di Play Store atau App Store. Oke. Nah, di dalam Kipas-Kipas ini ada fitur donasinya, Pak. Kalau bapak-bapak semua di sini ya, saya nggak tahu ini sudah bapak-bapak atau belum. sudah saya ibu-ibu. Iya. Dan ibu. Sebenarnya topiknya nggak harus ke sana sih, Pak. Kita langsung fokus ke ini aja nih. Bapak-bapak mau ibu-ibu terserah kan. Jadi sebenarnya Pak ini saya bawa beberapa proposal ya, sama atau bapaknya mau ini. Nah kita itu ada aplikasi Kipas-Kipas Pak namanya. Ini saya mau udah download juga ya. Ini di aplikasi Kipas-Kipas ini bisa dipilih nih mau didonasiin di yayasan yang mana. Ada nama yayasannya. Oh, sedetail itu ya? Betul. Yayasan Anak Sumeng ada. Saya belum tahu, nanti Bapak bikin aja ya. Untuk nama yayasan yang bagus. Nah, di sini kebetulan nama yayasannya beneran nama yayasan, Pak. Oke. Nih, Yayasan Senyum Yatim. Oke. Ini Yayasan Nah, Al itu fitur apa Andalusia. tuh Bang tuh? Nah, Ngasih uang barang. kalau ini, nah jadi ada dua opsi Bapak-bapak. Mau nyumbang barang atau mau nyumbang uang. Nyumbang lagu dong. Wah, nyumbang lagu. Izinkan. Nggak terlalu kepake dah Mas. Kalau nyumbang lagu nanti abang nggak yang didonasiin. Kalau abang Iya. Nah kalau kita mau nyumbang uang itu bisa dipilih aja, ditulis aja nanti donasinya mau berapa kalau uang. Kalau barang nanti bisa dilanjut aja untuk pengisiannya. Kayak gitu sih Pak. Nah yang bikin beda di fitur Kipas-Kipas ini, donasinya itu berbentuk video nih. Ke TikTok. Jadi iya, jadi bisa langsung ngelihat keadaan langsung dari si yayasan yang ngebutuhin ini, dia bakal update video-videonya. Jadi udah pasti real ya ini. Betul, ya. betul. Banyak fitur donasi kan mungkin hanya foto atau mungkin scriptelling. Nah, kalau ini kita pakai langsung video Pak, bisa langsung dicek. Begitu ya kurang lebih. Jadi maksud saya ke sini. Praktis banget ya. Betul, Jadi bisa begitu. lihat secara langsung kondisi penerima donasi ya? Betul Bapak Rian. Dananya gimana? Wah, kalau ini Iya, kepastiannya gimana tuh? kalau ini langsung disalurin Pak. Ini langsung disalurin Pak. Paling ya kena cas bank aja lah, di luar itu mah semuanya paling Potongan biaya biasa admin ya. aja. Iya. Admin doang berarti Biaya ya. admin bank, apalagi kalau beda bank ya kan. Yang satunya bank abangan, yang satunya bank apa. Kayak gitu. Iya Bang. Begitu ya Bang ya, saya izin di sini sekedar sampein aja ya biar kita sama-sama bisa masuk surga ya, Bapak. Amin, ya. amin, Ya. amin. Terima Insya Allah, kasih Bang, ya. saya langsung Diminum aja Pak, enggak apa-apa. Itu dari Jaksel kan? Jaksel tuh, dan lumayan sih. Lumayan. Fashion dan ngomongnya sih gue percaya sih dia Jaksel. Kesel banget lah ya Bang. Tapi kayak Jaksel agak pinggir ya kayaknya. Gak apa-apa juga. Lu Jaksel mana aja? Gua sebenarnya sini Fatmawati gua. Fatmawati. Oh, Fatmawati. Jaksel banget. Ini sebelum ke ini nih gua mau nanya. Di Makassar ada nggak sih kayak Nah, iya. Apanya? kan kalau Jakarta ada tuh Jakselnya tuh. Oh. Ada timur, selatan, pusat segala macam. Iya. Ini Jaksel Makassar ada nggak? Kan kayak Bali juga sebenarnya ada tuh Bang, biarpun Ah, nggak Gimana di- tuh perbedaan Bali dulu? Nah, Bali dulu. kayak maksudnya Bali mungkin belum setelak di sini tapi kayak
tempat kita nongkrong di Bali itu sebenarnya di satu titik itu aja. Kesini tuh hutan masih perumahan terpencil gitu-gitu. Iya. Belum ada stereotipnya aja, tapi terpisah secara wilayah udah gitu. Nah di lu ada nggak? Dekat Makassar ada sih. Jadi Makassar sama yang namanya Sudiang. Sudiang tuh kayak Bekasi lah. Jauh banget. Oh, itu yang Hitungannya kayak diceng-cengin panas. tuh ibaratnya. Iya, di daerah situ. Iya. Beda planet juga lah kata-kata orang di Makassar. Ada sih pasti di setiap daerah kayaknya. Ada daerah-daerah kayak gitu-gitunya. Kalau orang Makassar nonton denger Jaksel tuh apa sih? Jadi ini nggak? Bertanya-tanya atau penasaran? Gua sih pertama ngerasa kayak ini sih, ada yang relate, ada yang enggak. Iya. Tentu sih pasti itu, karena orang beda-beda kan lahirnya kondisinya kayak gimana. Iya, betul. Kebanyakan kan hari ini ya orang cuma ngelihat yang rame aja di sosial yang media, udah viralnya doang barulah aja. dijudge, barulah di ini, tanpa ngelihat oh ini yang terjadi sebenarnya di daerah gua gitu-gitu sih. Iya sih betul. Lu tapi masih ingat gak kejadian-kejadian momen-momen dulu-dulu gitu? Masih ingat gak? Masa kecil gitu. Iya. Gue punya sesuatu nih. Biar merefreshing lu Ke masa itu. Iya. Oke. Barang gua di sini mana? Oh di dalam sini ya? Oh, di Cina. Oh di situ. Oh di situ Bukan sekarang. nenek lu tadi Bang. Iya, dipindahin barang nggak hilang. Nah, coba tebak dulu Isinya apa lu? Iya. Ini kan kue saat ini kue udah kue Jaksel banget nih. Iya. Ini ibaratnya kongguannya Jaksel ya sebenarnya. Betul. Kebubannya Jaksel. Biasanya sih kalau gini-gini antara Renggina apa nggak berkas-berkas orang tua ya. Kertas-kertas belanja tuh di kaleng-kaleng kayak gini nih. Apa nih? Oh, buka ini. Buka coba. Coba buka. Oh, iya. Oh, foto-foto. Foto-foto lu pas masih bandel Bang. Bukan foto gua. Ini ada foto lu yang lagi dicelebin air. Nggak pernah. Foto ospek lu Nggak pernah. segitu. Dulu ospek gitu pernah. Nggak sampai segitu juga. Kalau terlalu kasar itu aspeknya. Lu milih, Oke, gue pilih satu foto. pilih nanti lu menggambarkan yang Kenangan ada di- gue tentang foto itu ya. Oke, nih gue ini ya. Oke. Waduh, agak berat. Tarwi. Oh, terawih ya. Terawih. Ini kan yang sangat lu hindari kan gambar ini kan. Jadi gitu dong. Anda mengembangun tentang saat itu. Udah kena Ini ya. rukun Islam pertama bukan sih ini? Kena dia udah. Momen apa yang bisa lu ceritain dari Sholat ya. Sholat Tarawih rukun pertama rukun tuh. Islam pertama bukan sih? Enggak ya? Pertama syahadat. Oh, syahadat dulu ya. Syahadat, Sorry iya. baru haji, Aku Sebelum haji. terakhir. terakhir syahadat, sholat kedua. Iya. Nah, gue mungkin ini bukan ini tapi harus kenangan berarti ya, kenangan sholat. apa ya? aja sih kalau ada momen-momen juga iya. yang lu Momen, ngerasain. nah, gue mungkin kayak dulu tuh gue suka ngejudge orang bang di kayak di gue kalau sholat Jumat dulu gue di dalam pikiran gue tuh lumayan SJW sholat gitu kayak kakinya salah tuh kayak masuk tangannya begitu gitu kan ya Lu kan. istilahnya anangnya musola. Iya anak gue sholat. Anang suka ngomentarin. Anang. Iya dan gue kayak pada waktu itu mindset gue kayak ya tahiyat tuh ya gini gitu. Kayak ngapain lo ada gini-gininya gitu. Kayak gue sempat mikir gitu. Oh iya. Oke terus Aneh begitu kan. Gue dulu gatel waktu itu kayak itu ini apa sih gitu kayak improv apa gimana gitu. Gue dulu kayak gitu. Dan ketika gue ngeliat orang tahiyat itu kayak jempol harus nekuk gitu menurut gue. Iya. Nah, tapi itu gue dulu bang, sampai gue mungkin SMP gitu. Nah, tapi setelah sekarang gitu, umur udah bertambah gitu kayak perut juga udah mulai membengkak juga kan olahraga jarang. Ternyata memang tahiyat memang gue juga kadang-kadang kayak aduh pegel akhirnya gue Sebagai refleksi. Iya, sambil gue berdoa semoga nih jangan ada anak SMP nyebelin kayak gue dulu di belakang gue gitu supaya jempol gue nih gak ini. Tapi kalau yang jempol mungkin oke lah, itu urusan kesehatan gitu kan. Nah yang tahiyat tadi itu, setelah gue coba emang enak ya gitu kayak, maksudnya ini selama gak dosa gue oke lah gitu kan. Maksudnya, nggak tahu kenapa gitu kayak nyaman ya. Iya ada kenyamanan. Bahkan dulu orang bro dibilang orang buang air ya. Lu kasih susah air pakai. Gitu sih kalau gue menurut sholat ya. Jadi overthinking pergerakan. Iya makanya mungkin karena gemuk dan paha juga gini jadi kayak nekuk jempol tuh kadang bisa sampai sakit gitu kadang tuh sekarang. Mungkin gini, dulu kita mengomentar sesuatu tuh karena kita nggak paham. Iya sih. Fungsinya nggak paham, semakin berkembang kita belajar akhirnya kita dulu akhirnya tahu nih ternyata ada fungsinya. Iya. Ini ada apanya. Iya benar gitu kan. Gitu. Kita lebih mengerti lagi gitu ibaratnya begitu ya.
Itu sih kenangan gue. Waktu di terawih lu gimana? Waktu terawih? Nah, Gue ya itu kayak dulu kan masih kayak di Kelap ya? Dijebak ya. masuk panti pijit. Ya lu emang. gue sebenarnya kan kayak kalau dulu kan terawih masih sama kayak teman-teman rumah kan gitu. Tapi gue ya kayak ya kalau jujur pernah agak jarang juga terawih. Itu tau itu kan sunnah kan gitu. Betul. Jadi ya gue dulu mikirnya gue yang penting gue sholat wajibnya aja sama puasanya. Selesain itu dulu ya. Selesain itunya dulu deh gitu. Gitu sih kalau gue. Jadi untuk terawih tuh nggak terlalu ini. Ngomongin terawih. Meskipun sunnah kan sunnah yang sangat-sangat diutamakan. Tapi maksudnya gue mengakui bahwa gue Iya. dulu Orang dan ada sekarang fasenya lah. ada fasenya, gitu. Meskipun lu sekarang pun nggak berubah-berubah juga. Oke Bang Musa, cukup lah komentar ini. Gokil ya. Lebih ke ini sih, gue pengen coba ada nggak pesan yang ingin lu sampaikan ke diri lu yang dulu, ketika ngelihat diri lu yang Oke. sekarang. Anggap ada cermin nih di sini. Oke. Cuma nggak ada cermin. Ini untuk ke diri gue yang Diri dulu ya. Dulu yang dulu, refleksi aja gitu. Dulunya berarti sekitar umur kayak Lu nggak mau hormat dulu? umur-umur SMP atau kayak Gini nah, SD. lu merasa lu badung banget ya di mana aja? SMK? Badung ya? Maksudnya dalam artian Oke. lu nggak sewajarnya sebagai anak lah misalkan. Gua sih SMA ya. Nah boleh tuh. SMA. Coba lu ngobrol ke diri lu yang Jadi SMA. lu yang SMA. SMA. Oke. Ini Iya. Ini cermin ya Pak nih, cermin lah. Ini anggap cermin, nih anggap gua najwanya. Kembali. spesifik ada Madana juga. Ini Maman Suhel Maman. Iya. Betul. Anggap gitu aja. Jadi Oke, ini lebih dapat feel-nya. Ada kaca dan ada gue kecil gitu kan. Gue panggilnya Za gitu berarti ya. Panggilan kecil lu apa? Ya nggak apa-apa Za aja. Ya udah. Za. Wah ini harusnya dikasih lagu-lagu. Lagu sedih, nih. backsound. Iya. Nixon. Masa Ricky Martin sih? Oke kan kayak halo Oza yang berusia 16 tahun. Ya gue ngerti gitu, mungkin sekarang ini mama papa sering berantem gitu. Nggak, bukan, bercanda teman-teman itu. Bukan maksudnya. Gue ngerti mungkin lu sering diomelin. Gue dulu sering diomelin ya, karena gue kayak DO terus balik malam gitu-gitu kan. Jadi kayak bawaannya tuh di rumah tuh panik gitu. Tapi suatu saat kamu akan menemukan jalan dalam kehidupan dan teruskanlah jalan tersebut dan kamu akan mencapai kedamaian dan akhirnya kamu bisa melepaskan belenggu dari ego. Ujungnya tetap ke sana ya. Karena berat loh melepas belenggu itu. Iya kan? Jadi memang butuh keteguhan hati Keteguhan hati untuk sih. bisa. terlepas dari sebuah yang toksik. Iya benar. Butuh proses untuk lepas dari sebuah yang toksik gitu kan. Tapi lu udah move on Bang. Ini sih hari ke-6 tanpa ego ya. Dikenal, Ya, udara lebih enak dihitung, kayaknya. dihitung. Makan takjil tuh lebih berasa nikmat ternyata setelah kita nggak pakai ego. Jadi ada dampaknya juga memang. Proses gitu kan. Ya memang nggak mudah aja kita untuk melakukan sesuatu yang baru Iya. setelah beberapa bulan atau berapa kita dengan itu. Dengan hal yang itu rutin untuk berubah itu kan susah kan. Makanya kita juga mulailah udah kita donasi pakai online, Pakai online. aplikasi. Iya betul. Udah mulai tinggalin tuh donasi nasi. Iya. Karena kan itu kan kita juga suka lihat trust issue nih nyampe nggak sih sumbangan gue? Iya. Jangan-jangan buat abang-abangnya ini beli apaan gitu kan? Belum ada ria di situ. Iya. Sebelum orang lihat nih, ini belum dicemplungin Ah. aja. Masih harus mana nih? Baru nengok dulu Baru iya. nengok baru. Ada ria Makanya di situ. jangan lupa download Kipas-Kipas di App Store sama Google Play Store. Donasi online justru Terakhir, lebih terpercaya. terakhir ya. Bang Usa, gue mau sih pesan untuk ke siapapun yang ingin lu sampaikan anak-anak Gen Z, Jaksel, Jaktim buat awal-awal puasa ini. Oh buat awal-awal puasa terkait awal-awal puasa ini. Awal-awal ya? puasa ini. Oke, mungkin gue
lebih terpada teman-teman gue di Instagram aja Oke. nih kan, mau lu Jaksel atau lu, iya. atau lu ini Jak manapun ya. Jak manapun. Ini spesifik teman-teman gue di IG gitu kayak. Kalau teman-teman di itu namanya Oja Ranger lu misalnya. Kejar aja. Kalau itu fanbase itu kan, dan itu nggak ada juga bang. Kejar aja. Sampaikan ke Oja Ranger kita. Ojalicius. Oja Ranger. Kayak, maksud gue gini intinya kayak, ya kita semua tahu lah, puasa tuh berat lah. Mungkin orang ada bolong-bolongnya puasa kan, tapi sebenarnya ini gue pengen kayak tahun ini kita harus coba, ayo kita full nih puasa nih bareng-bareng gitu. Karena kayak beberapa teman gue tuh kadang kan suka kayak yang bikin gue sedih adalah kayak lu puasa bolong nih, puasa lu bolong. Tapi lu main 30 Days of Song Challenge kok nggak bolong sih di Instagram. Maksud gue, tolong nih, ini prioritas lu di mana sih? Barusan kan Tiap hari ya? Iya, Bagus banget aja. atau minimal kalau emang lu main itu, seenggaknya playlist lu Opik, nah gitu gua apa-apa deh, Rehan, seenggaknya masih ada nuansa sedikitnya gitu. Iya. Tolong bagi teman-teman gue di IG, ayo kita fokus puasa nih. Fokus tahun ini. puasa ya. Jangan fokus tren aja mulu. Jangan Ya. fokus tren aja nih, ya kan. Jangan sampai nih puasa bahkan tahun-tahun berikutnya kalau kita mulai dari sekarang nih bukan sebagai tren. Iya. Ya udah orang tuh ngeliat puasa tuh biasa aja gitu. Iya, jadi kayak hari-hari biasa doang. Special kayak event, dulu. Pak. Harusnya special event kan Betul. ini. Iya. Jadi Buat puasa banyak itu momen donasi, yang banyak sangat-sangat berbagi. Sakral. betul. Tapi konten banyak juga sih masuk. Thank you Bang Oza udah Ya, berbaur bareng kita nih. terima kasih nih. Asik Dan ya. buat teman-teman, terutama bagi yang ingin berdonasi, Iya. berdonasi di Kipas-Kipas itu udah jelas karena di sana kita bisa ngelihat siapa target donasi kita karena di situ tampilannya video, jadi kayaknya nggak akan termakan hoax lah. Kan banyak tuh kita bisa Iya, betul, kemakan betul. hoax, ada yang pura-pura sakit. Iya. Banyak tuh kayak gitu. Ada pura-pura kuliah juga dulu kan. Iya, pura-pura. Pura-pura kuliah luar negeri. Iya, butuh Yang kante. pura-pura benjol. Pinjol beneran kali itu. Seenggaknya ada effort tuh tinggal di pura-pura itu. Ininya jika belum siap berdonasi setidaknya install aplikasi Kipas-Kipas dan share ke orang terdekat kamu sehingga mereka memiliki kesempatan untuk membantu. Thank you Bang Oza. Thank you. Rian, Udah mampir. Thank you. Terima kasih guys. Seru banget. Udah boleh diminum enggak? Silakan. Udah habis ini udah.